Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah jaringan komputer 1. Kali ini kita akan membahas mengenai Hamming code. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa fungsi dari data link layer yang mampu melakukan deteksi adanya error dan juga satu mekanisme untuk memperbaiki error yang terdeteksi. Beberapa metode yang dipakai untuk memperbaiki terjadinya error, kita lihat ada beberapa metode. Yang pertama ada yang disebut dengan Hamming code, kemudian binary convolutional code, Reed-Solomon code, dan low density parity checks. Pada mata kuliah jaringan komputer, kita hanya fokus kepada Hamming code. Hamming code dipergunakan untuk pendeteksian adanya error pada saat transmisi. Yang kedua, dipergunakan untuk memperbaiki error yang terjadi pada pesan yang diterima setelah sebelumnya dideteksi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh berikut. Pada contoh soal yang pertama, misalkan sebuah transmitter akan mengirimkan pesan M1010. Jadi di sini panjang pesannya adalah 4 bit. Jika tipe Hamming code yang dipergunakan adalah event parity, maka tentukanlah code word yang dikirimkan. Baik, yang pertama yang harus dipahami di sini adalah berapa jumlah parity check yang diperlukan. Oke, karena ini jumlah eh, pesannya adalah 4 bit, maka pertanyaannya adalah berapa jumlah parity check yang diperlukan. Artinya berapa bit parity yang dibutuhkan supaya adanya error pada transmisi bisa dideteksi. Dari persamaan 31 yang ada di buku Tannenbaum, kita peroleh persamaan M ditambah R tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat R, ya, seperti dirumuskan demikian. Maka kita akan peroleh untuk M sama dengan 4, kita masukkan 4 tambah R tambah 1 lebih kecil sama dengan 2 pangkat R. Maka kita akan peroleh jika R sama dengan 3, maka akan diperoleh 4 tambah 3 tambah 1, 8, ya, itu lebih kecil sama dengan 8. Sini kita akan lihat nilainya adalah 8 lebih kecil sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita lihat tabel pesan yang diperoleh. Kita lihat di sini M7 bernilai 1, M6 nanti nilainya 0, kemudian M5 bernilai 1, sedangkan untuk parity 4, parity 2, parity 1 nilainya masih belum diketahui. Nah, penentuan P1 adalah 2 pangkat N, ya, di mana P1 diperoleh pada saat N-nya sama dengan 0, kemudian P2 itu adalah pada saat N sama dengan 1, kemudian P4 pada saat N sama dengan 2. Sehingga kita perlu menentukan nilai P1, P2, dan P4. Baik, syarat untuk event parity, maka jumlah bit 1 harus genap untuk setiap check bit. Jadi baik untuk cek bit P1, P2, dan P4, jumlah bit 1 harus genap. Kita lihat yang pertama, untuk cek bit P1, maka dia akan dipakai untuk pengecekan message 3, 5, dan 7. Oke. Untuk M3 nilainya 0, M5 nilainya 1, M7 nilainya 1, jumlahnya ini sudah genap, ya, sehingga kita akan memperoleh P1-nya sama dengan 0. Oke. Karena disyaratkan untuk event parity, jumlah bit P1, M3, M5, M7 adalah genap. Kalau kita beri nilai P1 sama dengan 0, maka jumlahnya adalah genap, ya. Jumlah bit 1 di sana menjadi ada 2. Nah, selanjutnya untuk P2, untuk pengecekan M3, M6, dan M7. Oke.
Kita lihat di sini untuk M3, M6, M7 jumlah bit satunya ada satu, sehingga P2 itu kita kasih nilainya satu. Demikian halnya untuk P4, di sini sudah genap ya. M1, M6 nilainya satu dan M7 juga nilai satu, sehingga P4 bernilai 0. Nah, setelah kita peroleh P1, P2, dan P4, selanjutnya kita akan memperoleh code word yang dikirimkan adalah seperti tabel berikut. Jadi nilainya adalah 10, 10, 10. Jadi ini adalah code word yang akan dikirimkan. Panjangnya menjadi 7 bit ya, dari sebelumnya hanya 4 bit karena di sini ditambahkan 3 buah check bit P1, P2, dan P4. Baik, untuk lebih memperjelas kita lihat sekarang soal nomor 2. Ini adalah kelanjutan dari soal yang pertama. Dimisalkan di sini sebuah receiver menerima code word 00101010. Oke, jika tipe Hamming code yang dipergunakan adalah even parity, pertanyaannya adalah tentukanlah pada bit keberapakah terjadi kesalahan transmisi. Selanjutnya tentukan pesan asli yang dikirimkan oleh sender. Nah, soal nomor 2 ini adalah kelanjutan dari soal yang pertama. Sini code word yang diterima adalah sama dengan soal nomor 1, ya, kecuali dengan mengubah nilai pada M7. Oke, sehingga M7 sebelumnya bernilai 1, di sini kita ubah menjadi 0. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu cek bit P1, P2, dan P4. Untuk even parity, okay, parity genap, maka jika jumlah bit 1 even, maka P1, P2, atau P4 bernilai 0. Okay. Sebaliknya, jika jumlah bit satunya odd, okay, maka PI atau P1, P2, dan P4 itu bernilai 1. Okay, jadi untuk setiap check bit P1, P2, dan P4, kita akan hitung nilai, kita akan hitung jumlah bit satunya. Jadi kalau nanti dia jumlahnya even, genap, maka P-nya bernilai 0. Sebaliknya jika jumlah bitnya ganjil, ya, maka P-nya bernilai 1. Kita lihat yang pertama, P1, dia pengecekannya ke M3, M5, dan M7. Di sini jumlah bitnya adalah odd, ya. Karena dia odd, sesuai dengan aturan yang di atas, nilai P1-nya bernilai 1. Oke. Kita cek yang kedua, P2, M3, M6, M7. Karena ini nilainya odd, maka P2 ini bernilai sama dengan 1. Selanjutnya untuk P4 juga sama, odd, berarti P4 sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan atau mengecek pada bit keberapa terjadi kesalahan. Kita urutkan cek bitnya mulai dari yang paling besar, jadi P4, P2, P1, kita masukkan nilainya, ya, 1, 1, 1, dalam biner, ya, di situ dalam biner. Kemudian kita ubah ke dalam desimal. Di sana hasilnya adalah untuk biner 111, desimalnya adalah 7. Sehingga bisa kita pastikan bahwa bit ke-7 mengalami kesalahan. Sehingga pesan asli yang dikirim adalah M sama dengan 1010. Oke, ini adalah pesan yang dikirimkan sama dengan soal pada slide sebelumnya, ya, pada soal 1. Baik, demikian mengenai Hamming code. Sampai ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih.